Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya Tuhan. Kita sorak haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Kiranya pengurapan yang baru ini mengalir ke setiap kepala kami. Biarlah sepanjang tahun ini kami bisa melihat kebaikan. Kami bisa melihat kemurahan Tuhan yang mengikuti kami. Mari kita sama-sama katakan dalam hati kita, Tuhan, pakai kami Tuhan, supaya jiwa-jiwa bisa diselamatkan. Ingatkan kami selalu Tuhan, untuk kami selalu berdoa bagi orang-orang yang belum diselamatkan, bagi keluarga kami yang belum diselamatkan Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau selalu ingat akan keluarga kami. Ada papa, mama, teman kami, kakak atau adik kami, sepupu kami yang belum diselamatkan. Kiranya Tuhan, sebelum Engkau datang menjemput kami, Engkau memberkati keluarga kami. Keluarga kami sudah diselamatkan, teman kami sudah diselamatkan. Berkati hamba-Mu Tuhan pada pagi hari ini dalam menyampaikan firman Tuhan. Hamba-Mu tidak bisa apa-apa Tuhan. Biarlah hari ini kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan mengalir. Apa yang disampaikan adalah kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti, dan setiap jemaat yang sudah mendengarkan bisa mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya, selamat pagi. Izinkan saya memperkenal diri terlebih dahulu. Nama saya Kris Sukatmono. Istri saya bernama Filia Yosunarto, dan saya saat ini mempunyai 3 orang anak. Dan saya melayani sebagai gembala di gereja MDC Masa Depan Celah Bandar Lampung, dan juga sebagai pemimpin kesan. Selamat tahun baru 2025. Tema besar gereja kita tahun 2025 ini adalah level up. Nah, level up. Nah, ya. Yang artinya adalah ke tingkat yang lebih tinggi. Hari ini khotbah saya berjudul diberdayakan oleh kuasanya. Saya mulai di kitab Yesaya pasal yang ke-40, pasal yang ke-28 sampai yang ke-29. Saya bantu bacakan buat saudara. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan itu Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terselami pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saudara bisa bayangkan sebuah lampu yang terhubung dengan sumber energi, misalnya PLN. Adanya lampu itu bertujuan untuk menerangi ruangan, setuju? Tetapi tanpa terhubung dengan sumber listrik, sumber energi, lampu tersebut tidak bisa berfungsi. Tidak peduli seberapa bagus desain lampu tersebut. Mau lampu belajar kek, mau lampu hias kek, mau lampu itu katakanlah harganya puluhan juta rupiah. Apapun lampu itu, kalau tidak terhubung dengan sumber energi, lampu itu tidak bisa berfungsi. Namun, begitu kabel lampu itu terhubung dengan sumber listrik, sumber energi, lampu itu mulai menyala dengan terang, memenuhi ruangan dengan cahayanya. Jadi lampu itu tidak bersinar karena kekuatannya sendiri, tetapi karena daya yang mengalir ke lampu melalui kabelnya. Makanya seperti lampu tersebut, manusia hanya dapat menyala dan berfungsi maksimal ketika terhubung dengan Tuhan yang penuh dengan daya dan kuasa. Katakan amin. Makanya judul firman hari ini adalah diberdayakan oleh kuasa Tuhan. Untuk itu kita perlu mengerti apa saja sifat Tuhan yang penuh kuasa itu. Ada 3
sifat pribadi Tuhan yang penuh dengan kuasa itu. Yang pertama adalah pribadi yang kekal. Di Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-28, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan itu kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terselami pengertiannya. Saudara, Tuhan itu disebut sebagai kekal. Sebab Dia tidak berawal maupun tidak berakhir. Dan semua yang ada di alam semesta ini, termasuk manusia, dibatasi oleh waktu, yaitu ada awal dan ada akhirnya. Di Mazmur pasal yang 90 ayat yang kedua sampai keempat, sebelum gunung-gunung dilahirkan, bumi dan dunia diperanakkan, dari dahulu kala sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Itulah Tuhan. Dari sejak dahulu kala, dari kekekalan, dan sampai selama-lamanya, Dia adalah Allah. Sedangkan tentang manusia, di ayat yang ketiga ditulis sebagai berikut. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Bila kehidupan manusia di dunia ini terbatas, ada waktu lahir dan ada waktu mati, maka Allah yang kekal tidak dapat dibatasi oleh waktu. Sehingga di ayat yang keempat tentang Tuhan yang kekal itu, Musa berkata sebagai berikut. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin yang telah berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Saudara, ayat ini mengingatkan saya tentang kisah anekdot atau kisah lucu, yaitu tentang seseorang yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, benarkah bagimu 1000 tahun adalah sama dengan sedetik saja? Tuhan menjawab, benar, bagiku 1000 tahun sama seperti dengan 1 detik. Lalu orang tadi berkata, benarkah bahwa bagimu 1 miliar sama dengan 1 rupiah saja? Tuhan menjawab, ya benar, bagiku 1 miliar rupiah sama dengan 1 rupiah saja. Kemudian dengan mata yang berbinar-binar, orang itu berkata lagi, kalau begitu aku tidak minta yang terlalu banyak. Permintaanku adalah, bersediakah engkau Tuhan memberikan kepadaku 1 rupiah saja? Maksud orang ini tentu adalah agar Tuhan memberkati dirinya 1 miliar rupiah. Karena seperti yang Tuhan katakan tadi, bagi Tuhan 1 miliar rupiah adalah sama dengan 1 rupiah. Dia berpikir bahwa ia telah berhasil menjebak Tuhan, karena tentu Tuhan tidak akan keberatan loh untuk memberikan 1 rupiah saja kepadanya. 1 rupiah yang artinya 1 miliar rupiah. Sekarang dengan tersenyum, Tuhan menjawab permintaan orang tersebut. Oh tentu, aku akan mengabulkan permintaanmu itu. Tunggu sebentar ya, 1 detik saja. Kalau dari nggak ada yang ketawa nih, kayaknya belum mengerti ini. Yang mana 1 detik itu artinya 1000 tahun lagi. Artinya orang itu kalau mau dapat 1 miliar rupiah, nunggulah 1000 tahun lagi. Makanya dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang keempat tadi, Musa berkata bahwa di mata Tuhan 1000 tahun sama seperti hari kemarin yang telah berlalu. Hal ini karena Allah adalah pribadi yang kekal alias tidak dibatasi oleh waktu. Sehingga dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang kedua tadi, Musa berkata, sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Artinya Tuhan tidak pernah berhenti menjadi Allah. Dia tidak pernah pensiun maupun mengambil cuti di dalam keberadaannya sebagai Tuhan.
Sebagai Allah, dia adalah Allah selama-lamanya. Katakan amin. Pak, Bu, dengar baik. Tanggal boleh berubah, tahun boleh berubah, tapi simpan baik-baik perkataan saya di awal tahun 2025 ini. Tuhan kita, Yesus Kristus, tidak pernah berubah. Katakan amin. Mujizatnya tidak pernah berubah. Kasihnya tidak berkesudahan. Kuasanya tidak pernah terbatas. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi kalau kita sebagai manusia mau diberdayakan oleh kuasa Tuhan, karena mengenal sifat Allah yang adalah pribadi yang kekal, maka seharusnya kita secara rela mau mencari Tuhan lebih lagi. Melalui doa, firman, penyembahan, dan coba ayo ambil bagian dalam kegiatan doa puasa 14 hari di gereja kita yang akan dimulai besok tanggal 6 sampai tanggal 19 Januari tahun 2025 ini. Saudara harus suka dengan yang namanya firman, katakan amin. Saudara harus belajar yang namanya menikmati penyembahan. Dan saudara harus belajar enjoy dengan yang namanya kelompok saling memperhatikan, kesan. Kenapa? Karena semua itulah yang membuat saudara terhubung dengan sumber energi, yaitu Tuhan itu sendiri. Bisa diklik fotonya satu? Iya, saudara. Foto ini diambil pada tanggal 30 Maret 2023. Sekitar hampir 2 tahun yang lalu, saudara. Foto ini bukan karena saya punya cita-cita manjangin rambut, saudara, ya. Tapi saat itu saya sedang memakai wig atau rambut palsu kakak perempuan saya yang bernama Sinta Lucia, ya. Yang saat itu sedang menjalani pengobatan dari penyakit kanker payudara stadium 3 dan sudah menjalar ke bagian kelenjar getah beningnya. Penyakit kanker payudara itu membuat mohon maaf payudara dan ada kelenjar getah beningnya yang harus diangkat. Foto itu diambil ketika saya sedang menemani kakak perempuan saya menjalani terapi kanker di Singapura, dan foto itu bertujuan untuk saya menghibur atau membuat kakak perempuan saya tertawa. Saya melihat begitu melelahkan menghadapi penyakit kanker ini. Begitu banyak vitamin, obat-obatan yang harus diminum, saudara. Belum lagi berkorban, meninggalkan anak setiap 3 minggu sekali. Selama 1,5 tahun menjalankan pengobatan. Kejadian ini, saudara, dimulai bulan September tahun 2021. Di bagian dada, mohon maaf, bagian sini, bagian dada atas kakak perempuan saya, suatu ketika muncul yang namanya benjolan keras. Awalnya dia berpikir, nanti juga hilang sendiri. Namun lama-kelamaan benjolan itu terasa sangat sakit sekali. Dan tidak disangka-sangka setelah dibawa ke dokter, itu dinyatakan kanker. Saya sebagai adik dari dia, saya mendengar berita itu saja langsung lemes, saudara. Tidak berdaya, lunglai. Dan berita itu serasa mimpi dalam kehidupan keluarga kita. Apalagi kakak perempuan saya ini yang mengalaminya. Apalagi 2 anaknya masih sekolah SD saat itu. Tidak pernah sedikit pun terpikir di dalam keluarga kami terkena penyakit kanker. Siapa yang di sini tidak takut yang namanya penyakit kanker? Boleh lambaikan tangannya? Kanker, kantong kering aja kita takut, apalagi penyakit kanker. Betul nggak? Secara manusia, saya dan keluarga besar sangat gentar, takut. Walaupun begitu, kami tetap harus kasih semangat kepada kakak perempuan saya untuk menjalani segala proses yang ada. Saya teringat saat mau kemoterapi yang pertama, saya sangat menangis, saudara. Saat memimpin doa, walaupun saat itu doanya via video call, karena dia pergi bersama suaminya ke Singapura untuk kemoterapi pertama saat itu. Saya sempat berpikir,
Tuhan, apa Tuhan tidak perhitungkan dengan apa yang saya sudah perbuat untuk gereja Tuhan? Apakah Tuhan tidak pernah perhitungkan dengan apa yang saya sudah lakukan buat jemaat Tuhan? Kenapa Tuhan mengizinkan keluarga kami bisa mengalami cobaan seperti ini? Sampai ada yang ngeledekin saudara kakak perempuan saya. Orang itu bilang, oh mungkin kurang sedekah kali ya. Mungkin maksudnya candaan saudara. Tapi bagi kami yang mengalaminya, itu bukan sesuatu kata-kata yang menyejukkan saat itu. Kakak perempuan saya akhirnya berhasil melewati 8 kali kemoterapi, 15 kali radioterapi, dan 18 kali terapi target. Dijalani penuh selama 1,5 tahun. Saat ini kakak saya sudah selesai menjalankan pengobatan kanker ini dan cukup kontrol secara berkala. Saudara bisa lihat fotonya, ya klik. Fotonya saudara di situ sudah tidak memakai wig. Rambut dia sudah tumbuh kembali. Foto itu diambil pada tanggal 2 Januari 2025, yaitu 3 hari yang lalu pada saat dia main ke Lampung. Saudara bisa melihat saudara, sekarang saya terlihat lebih tua dari dia. Orang kira saya yang anak pertama. Kakak perempuan saya terlihat lebih bugar dari sebelumnya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Dan dia bersama teman-temannya saat ini ada membuat sebuah buku yang berjudul The Unexpected Joy, yang artinya adalah sukacita tidak terduga. Hari ini saya membawa buku ini, stok terbatas, bukan untuk mencari untung, bukan untuk menggalang dana, karena semua orang di dalam buku ini sudah menyelesaikan pengobatan. Tapi buku ini ditulis untuk menguatkan orang-orang yang mengalami penyakit yang sama. Dalam buku itu tercantum kontak Instagram 18 wanita, termasuk kakak perempuan saya yang bernama Sinta Lucia ini, yang bercerita bagaimana dia melewati proses ini. Sehingga kalau saudara bisa membaca buku ini, saudara bisa berkomunikasi dengan mereka, berbagi cerita dan tukar informasi di dalam pengobatan. Saudara bisa beli buku ini dengan harga 100.000 saja. Siapa tahu saudara teringat dengan teman atau keluarga saudara saat ini yang sedang mengalami permasalahan terutama kanker payudara. Saudara boleh beli buku ini sebagai kado bagi mereka. Kakak saya dalam buku ini tertulis seperti ini di kitab Sinta pasal 2 ayat ke-1 ya. Keberadaan Tuhan mungkin tidak menghilangkan penderitaan saya, tapi kemahakuasaan Tuhan itulah yang membawa saya berhasil melewati masa-masa kelam. Hari ini saya mau bilang kepada saudara, kalau 2024 Tuhan sudah membuat saudara kuat sampai bisa beribadah di ruangan ibadah hari ini. Hari ini saya yakin dan percaya tahun 2025 Tuhan akan buat saudara berbahagia. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari kita nyanyikan satu lagu ini. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Kita angkat kedua-dua tangan kita tinggi-tinggi. Tuhan, ku amin, 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 amin. Kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Sekali lagi kita nyanyikan. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna
Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Poin yang kedua, Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah pribadi yang sanggup mencipta. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-28 dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan itu Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terselami pengertiannya. Saudara, kata mencipta yang disebut di ayat ini di dalam bahasa Ibraninya adalah bara, yang artinya adalah menjadikan yang ada dari yang tidak ada. Sehingga kata menciptakan bumi dari ujung ke ujung artinya Tuhan menjadikan seluruh alam semesta yang dari tidak ada menjadi ada. Atau dalam bahasa Latin yaitu creatio ex nihilo, yang artinya adalah penciptaan dari ketidakadaan. Di kitab Kejadian yang pertama, Allah menjadikan semua yang ada di alam semesta ini dari ketidakadaan. Ia berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Ia berfirman, jadilah benda-benda terang pada cakrawala, maka benda-benda langit yaitu matahari, bulan, dan bintang-bintang pun terwujud. Demikianlah seluruh alam semesta dan segala yang ada tercipta hanya karena Allah berfirman saja. Perlu diketahui bahwa kata bara dalam bahasa Ibrani atau to create dalam bahasa Inggris yang artinya mencipta tadi, dalam Alkitab hanya diperuntukkan bagi Allah saja. Artinya hanya Allah sajalah yang dapat mencipta. Sedangkan semua makhluk yang lain termasuk manusia hanya dapat membuat atau membentuk. Artinya manusia hanya dapat mengubah bentuk dari yang sudah ada menjadi bentuk yang baru. Contoh, orang yang membuat kursi, di mana bahan-bahan untuk membuat kursi itu seperti bahan dari kayu, besi, plastik, itu semua bahan sudah ada terlebih dahulu. Sang tukang kayu hanya mengubah bahan-bahan tadi menjadi bentuk yang lain, yaitu menjadi sebuah kursi. Tukang kayu tidak mencipta, namun hanya membuat. Lalu bagaimana dengan tukang sulap yang menunjukkan sebuah topi yang kosong, kemudian dengan sebuah tongkat ia mengetuk topi tersebut sambil berkata abrakadabra, dan dari topi itu keluar seekor kelinci? Bukankah dengan demikian tukang sulap itu mencipta, yaitu creatio ex nihilo? Bukan. Tukang sulap bukan menciptakan seekor kelinci, walaupun kata abrakadabra berasal dari bahasa Ibrani yaitu ebra kedabri, yang artinya aku menjadikannya saat aku berbicara. Namun tukang sulap itu, kembali lagi saya katakan, tidak mencipta, sebab kelinci itu sudah ada sebelumnya. Dan si tukang sulap itu hanya sekedar menyembunyikannya. Lalu tanpa disadari oleh penonton, dengan cepat ia mengeluarkan kunci kelinci itu, sehingga sepertinya tercipta dari ketidakadaan. Bagaimana dengan orang yang menciptakan lagu? Penggubah lagu itu tidak menciptakannya, sebab ia hanya menyusun nada-nada yang sudah ada dengan irama tertentu, sehingga menjadi suatu rangkaian nada yang disebut sebagai lagu. Dengan kata lain, penggubah lagu adalah sekedar seorang yang merangkai nada. Jadi kembali saya mau katakan, hanya Allah yang mampu mencipta. Jadi di poin yang kedua ini, kalau kita sebagai manusia mau diberdayakan oleh kuasa Tuhan, karena mengenal sifat Allah
adalah pribadi yang sanggup mencipta segala sesuatunya, termasuk menciptakan manusia serupa dan segambar rupanya Tuhan, segambar dan serupanya sifat Tuhan. Artinya seharusnya sifat Tuhan adalah sifat kita. Amin. Sifat Tuhan adalah patokan dasar untuk kita bisa memperbaiki diri. Betul, manusia sudah jatuh dalam dosa. Iblis sudah senang banget, akhirnya dia ada teman di neraka. Tapi dengar baik, 2000 tahun yang lalu, Yesus dengan caranya yang ajaib menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Dan firman mengatakan, siapa yang berada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Katakan amin. Jadi Tuhan sudah jadikan kita ciptaan yang baru, yang seharusnya kita dapat kembali serupa dan segambar dengan sifat Tuhan. Jadi tidak ada yang mustahil untuk sifat buruk kita bisa menjadi sifat baik kalau hidup kita sungguh-sungguh mau, katakan mau. Rela, katakan rela. Diberdayakan oleh kuasa Tuhan. Setiap hari bukanlah kesempatan kita mempertahankan kebiasaan buruk kita. Ini gue, watak gue memang begini. Terserah lu mau terima gue apa enggak. No. Tapi di tahun 2025 ini, setiap hari ini adalah kesempatan, katakan kesempatan. Kesempatan untuk kita bisa menampilkan sifat-sifat Tuhan dalam kehidupannya kita. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya lanjut kesaksian tentang kakak perempuan saya. Jadi selama kakak saya kemoterapi dan radioterapi, dia 3 minggu sekali ke Singapura, saudara. Artinya dia harus meninggalkan anaknya di Jakarta. Karena anaknya harus terus selalu sekolah. Di waktu liburan pernah sesekali mereka titipkan anak mereka di Bandar Lampung bersama kami. Sekali titip 2 minggu, saudara, karena berangkat berobat. Ada momen di mana anak perempuannya itu menangis, saudara. Saat akibat rambut mamanya itu mulai rontok akibat kemoterapi yang harus dijalankan. Karena perempuan itu lebih stres, saudara, melihat rambut banyak yang rontok setiap harinya. Akhirnya diputuskan untuk rambutnya itu dibotakin saja. Kalau semisalnya kita mengalami di posisi anak kakak perempuan saya yang bernama Jenna, kelas 5 SD. Mungkin kita anggap wajar dengan kondisi seperti itu. Prestasi sekolahnya terganggu. Nilainya merosot. Wajar, sering ditinggal orang tua. Lain halnya yang terjadi dengan si Jenna ini, saudara. Saat kenaikan kelas 6 SD menuju ke kelas 1 SMP. Kakak perempuan saya ini sebenarnya sudah bingung. Mau sekolahin anak ini di mana di kota Jakarta. Maunya sih dalam hati pengennya sekolah bagus. Tapi kalau sekolah bagus biasanya sebanding dengan harganya yang juga mahal. Suatu ketika kakak perempuan saya mendapatkan kabar ada beasiswa di salah satu sekolah bagus di daerah Kemang. Kemang, kalau kita tahu kota Jakarta, Kemang adalah salah satu kota elit, daerah elit di kota Jakarta. Kakak perempuan saya daftarkan anaknya untuk mendapatkan beasiswa di sekolah tersebut. Tentunya disertai dengan ujian untuk mendapatkan beasiswa itu. Suatu hari anak dari kakak perempuan saya ini yang kelas 6 SD ini dipanggil lah oleh sekolah yang membuka lowongan beasiswa tersebut. Dia ditanya, anak kelas 6 SD ditanya sama sekolah itu, semisalnya kamu dikasih beasiswa hanya 50%, apakah kamu berminat untuk sekolah di sini? Anak itu menjawab dengan polosnya, tidak berminat karena papi saya tidak punya uang sebanyak itu. Kakak perempuan saya dan suaminya memang sudah berpikir, ya sudahlah, mungkin tidak mendapatkan beasiswa itu kalau sekolah sudah bicara seperti itu. Tidak perlu dipaksakan. Karena bagi mereka kalau masuk sekolah itu bayar walaupun hanya 50%. Bagi mereka itu mahal sekali.
Apalagi dengan penyakit kanker ini sangat mempengaruhi keuangannya mereka. Di luar dugaan, mereka mendapatkan pengumuman indah di akhir tahun 2024 ini. Anak kakak perempuan saya ini mendapatkan beasiswa 100% di sekolah SMP mahal itu, membayar 0 rupiah. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Dalam buku yang ditulis oleh kakak perempuan saya ini, dia tulis begini: hanya Tuhan yang bisa mengubah kekacauan menjadi sebuah pesan. Hanya Tuhan yang bisa mengubah sebuah ujian menjadi kesaksian. Kadang banyak dari kita mengeluh kepada Bapak Pendetanya. Pak Pendeta, hidup saya kacau sekarang, narkobaan karena papa saya broken home. Pak Pendeta, hidup saya berantakan sekarang karena pacar saya mengecewakan saya. Pak Pendeta, hidup saya kacau, berantakan karena saya ditinggal sama papa saya. Pak Pendeta, saya nggak jadi orang berhasil karena saya bukan berasal dari orang kaya. Pak Pendeta, saya bingung kenapa orang di luarangan ini pada diam aja. Yang saya mau katakan begini, berhenti cari alasan untuk kegagalan saudara. Saudara yang tentukan hidup ini. Seperti halnya hari ini saat firman disampaikan. Saudara yang tentukan mau fokus sama HP saudara atau mau fokus telinga saudara terhadap firman. Saudara yang tentukan mau diberdayakan oleh kuasa firman Tuhan hari ini dan pulang merasa diberkati, katakan amin. Atau saudara anggap firman ini seperti angin lalu saja. Kalau tahun 2024 di antara saudara ada yang mengalami kegagalan dan saudara mau belajar dari kegagalan itu. Artinya saya mau kasih tahu saudara sedang mundur 3 langkah dan di tahun 2025 Tuhan akan bawa saudara maju 1000 langkah. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Poin yang ketiga, Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah pribadi yang dapat diandalkan. Di Yesaya pasal yang ke-40 ayat ke-28, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan itu Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terselami pengertiannya. Allah itu tidak pernah lesu, tidak pernah lelah, dan itulah yang menjadi sumber kekuatannya kita. Ketika kita bersandar kepadanya, ketika kita diberdayakan oleh kuasanya, kita mampu menjalani hidup ini dengan penuh semangat dan mampu menjadi berkat bagi orang lain, katakan amin. Ada seorang selebgram cowok yang mohon maaf sangat-sangat gendut dan bulat. Gendutnya itu bukan begini saja saudara, begini saudara. Ya. Dia putuskan untuk memulai gaya hidup sehat. Dia coba turunkan berat badan. Dalam video klipnya dia mulai dengan olahraga lari dan ada fitness atau angkat beban. Dia bilang begini, kalau kamu mau memulai hidup sehat di tahun baru, yang saya alami adalah saya tidak merasakan perubahan sampai sebulan. Bahkan sampai 3 bulan tidak merasakan perubahan secara signifikan. Dan orang mulai melihat perubahan dalam hidup kita selama 6 bulan. Dan setelah setahun sampai 2 tahun. Kalau kita konsisten, gak usah berat-berat, yang penting konsisten katanya. Rajin, orang-orang sekitar kita suatu saat akan bertanya, bagaimana caranya badan kamu bisa berubah begitu? Bukti kalau hidup kita selalu mau diberdayakan oleh kuasa Tuhan adalah kita konsisten, katakan konsisten. Selalu mau jadi berkat bagi orang lain. Itu yang saya alami saat saya menggembalakan gereja ini sekitar 8 tahun yang lalu. Saya mulai menggembalakan gereja ini di posisi jemaat sekitar 50 orang saudara. Jumlah kelompok kesan saat itu sekitar 3-4
kesan. Pernah kita mengadakan perayaan Natal, tempatnya itu hanya di ruangan ibadah kita di Hotel Yuna. Dengan kehadiran seratusan orang saja, kita sudah merasa kehadiran itu adalah kehadiran yang ramai bagi kita. Puji Tuhan. Yang lalu kita bisa merayakan Natal sampai kehadiran 1.000 orang, saudara. Yang saya mau bagikan kepada saudara, saat melayani, setahun pertama seperti tidak kelihatan efeknya. Malah saudara mungkin jadi tidak nyaman. Karena apa? Di situ muncul konflik, perbedaan pendapat, kurang mendapatkan chemistry-nya antar sesama pelayan. Tapi ingat, saat kita diberdayakan oleh kuasa Tuhan, artinya kita ini bukan kekuatan kita lagi, tapi kekuatan Tuhanlah yang membuat kita setiap kali kita melayani menjadi pelayanan yang konsisten. Saya belajar konsisten jadi berkat. Melayani, memberi, mendoakan, meminta maaf, memaafkan, menyediakan waktu, mengasihi, menggerakkan jemaat, memberdayakan jemaat, mengajar. Saya jalani itu, saudara, bertahun-tahun. Saya ngajar kelas pemuritan dengan topik yang sama itu sudah tidak terhitung lagi berapa kali, saudara. Saya mengunjungi orang sakit sudah tidak terhitung sudah berapa kalinya. Jalani setiap tahun seperti tidak merasakan perubahan. Namun hari-hari ini sudah mulai banyak yang bertanya, bagaimana gereja MDC bisa seperti ini sekarang? Puji Tuhan, di tahun 2024 yang lalu, yang pertama, jumlah kesan kita sudah mencapai 28 kesan. Terdiri dari kesan keluarga, kesan pemuda, kampus profesi, dan kesan remaja. Yang kedua, ada 20 orang yang berhasil kita baptis di tahun 2024. Yang ketiga, band rohani gereja kita yang bernama Spirit of Joy Worship tahun 2024 berhasil merilis 9 lagu baru. Dan lagu yang berjudul Menyambut Namamu yang kita nyanyikan di perayaan Natal itu berhasil viral, saudara. Per hari ini sudah ditonton sebanyak 81.000 views. Itu bukan karena saya sebagai gembala nonton lagu itu 10 kali sehari. Bukan, saudara. Tapi banyak orang dari seluruh penjuru yang sungguh-sungguh suka dengar lagu itu, saudara. Sampai ada yang dari Jombang, dari mana, dari Jakarta. Akun YouTube Spirit of Joy Worship itu, saudara, sudah mencapai 3.400 subscriber. Ayo, konsisten. Kita promosikan lagu-lagu gereja kita sendiri kepada orang lain. Lagi masak, lagi mandi, nyanyi dong lagu SOJ, saudara. Oh hey, nah gitu, saudara. Ya, yang keempat, untuk kelas pemuritan ada 48 murid kelas dasar kekristenan dan 38 murid kelas hidup berjemaat yang lulus di tahun 2024. Saya mendorong tahun ini kita akan buka lagi kelas DKHB. Yang belum menjalankan kelas DKHB, ayo level up dong. Ya, level up. Ikutan ya, saudara ya. Selanjutnya, PMI memberikan apresiasi kepada MDC sebagai 20 instansi terbaik selampung dalam mengadakan donor darah, karena aksi donor darah kita ini disertai aksi amal membagikan sembako. Dan kali ini kita tambahkan ada aksi jual nasi sukacita. Dengan jumlah terbatas yang dijual hanya Rp5.000 saja. Nasi beserta lauk pauk. Kenapa sih kita mencoba menjual nasi sukacita ini? Karena peserta donor darah kita ini banyak sekali profesi Gojek dan profesi sederhana-sederhana yang lainnya. Aksi donor darah kita ini dimulai di tahun 2023. Pertama kali dengan total sekitar 60 pendonor. Kita lakukan secara konsisten 3 bulan sekali. Puji Tuhan,
Donor darah terakhir di bulan Oktober 2024 berhasil mengumpulkan 204 pendonor sekali donor. Sesekali saudara harus mampir saat kita sedang mengadakan aksi donor darah ini saudara. Suasana ruko kita itu seru banget, kayak pasar saudara. Nanti saudara pada tanggal 11 Januari 2025 kita akan coba tingkatkan lagi target kita mencapai 300 pendonor yang kita doakan sama-sama dikirim untuk mereka bisa mengenal kasih Tuhan. Level up sesuai dengan tema tahunan Sinode Gereja kita tahun 2025. Dan yang terakhir, di bulan Oktober tahun 2025, saya dan istri saya akan memimpin tur Holy Land Retreat ke Israel. Saya sangat berharap saudara semua bisa mengikutinya. Saya sudah cek diskusi, banding-bandingkan paket retret ini saudara dengan harga dan fasilitas yang didapat. Menurut saya ini sesuai, bagus saudara. Pesan saya di akhir khotbah ini saudara, suka gak suka tahun 2025 ini sudah mulai. Siap gak siap 2025 ini akan terus berjalan. Pertanyaan saya, bagaimana saudara mau mengisi tahun ini? Karena bagaimana saudara merencanakan di tahun ini, itu akan berefek bagaimana saudara akan menjalani hidup saudara di tahun ini. Konsisten cari duit, yes, wajib itu hukumnya. Sayang sama keluarga, itu wajib, penting. Tapi yang perlu saya ingatkan, ayo level up. Tuhan mau ke tingkat yang lebih tinggi. Konsisten menjadi berkat, katakan amin. Setiap kita ayo mulai pasang target pribadi. Bawa satu jiwa untuk Tuhan di tahun 2025 ini. Anggota kesan kita yang sudah rata-ratanya 5 orang, ayo level up. Tahun 2025 ini rata-ratanya jadi 10 orang dong. Kesan kita yang rata-ratanya 10 orang, ayo level up. Naik dong ke rata-ratanya 15 orang. Kesan yang sudah rata-ratanya 15 orang, ayo level up dong. Naik menjadi 20 orang dan rintis kesan baru dong, belajar. Level up. Saya yakin kalau rencana Tuhan untuk gereja kita itu sebenarnya nggak segitu-gitu doang loh. Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk membawa semakin banyak orang mengenal Tuhan Yesus di kota Bandar Lampung ini. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita.